Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil akhir rekapitulasi Pilpres 2024 dengan menempatkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan angka 58,58% suara. Dengan demikian, masyarakat kini tengah bersiap menanti janji-janji kampanye yang pernah disampaikan paslon tersebut. Salah satunya, kelanjutan hilirisasi di berbagai sektor termasuk sektor digital. Di penghujung 2023 hingga awal 2024, istilah hilirisasi digital sempat viral. Bukan tanpa sebab, istilah yang terbilang cukup baru bagi banyak kalangan ini muncul ke permukaan pasca calon wakil Presiden Prabowo Subianto, yakni Gibran Rakabuming Raka menyebut-nyebutnya dalam debat Cawapres pada 22 Desember 2023 lalu. Teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM. Untuk menuju Indonesia emas, dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Gibran menyebut hilirisasi di sektor digital dapat menciptakan 19 juta lapangan kerja baru. Meski menjanjikan, namun pernyataan tersebut mengundang sejumlah pertanyaan di benak masyarakat, termasuk kritik dari para pengamat. Mereka mengaku tidak mengerti maksud hilirisasi digital yang disampaikan oleh putra Presiden Jokowi tersebut. Salah satunya Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau Selios, Nailul Hudaya mengaku heran dengan istilah hilirisasi digital ala Gibran tersebut. Ia menyebut apa yang disampaikan Gibran tidak jelas dan hanya diucapkan untuk kepentingan kampanye semata. Sementara itu, praktisi teknologi informasi Ainun Najib berpendapat bahwa yang Gibran ucapkan tidak realistis karena belum ada ekosistem yang mendukung Indonesia dalam menguasai hulu sampai ke hilir di sektor digitalisasi. Tak hanya itu, researcher Institute for Development of Economics and Finance Izzuddin Alfaras Ada menyebut Gibran harus memperjelas konsep hilirisasi digital. Ada istilah akademik untuk hilirisasi digital. Tidak ada istilah akademik? Iya, di literatur manapun, di berbagai macam jurnal, report segala macam, tidak ada istilah hilirisasi digital. Jadi memang baiknya dari tim Prabowo Gibran menjelaskan lebih lanjut apa itu yang dimaksud dengan hilirisasi digital. Kira-kira itu dulu. Memang tadi pertama tidak ada dalam literatur akademik, cuman kalau misalnya kita melihat kembali berbagai macam laporan di dunia akademik, yang seperti hilirisasi digital itu ada yang paling banyak disitasi itu adalah dari Prof. Hicks dari University of Manchester. Jadi di salah satu papernya tahun 2017 lalu beliau bilang bahwa kira-kira ekonomi digital ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah intinya, yang ini terdiri dari software, kemudian hardware manufaktur, kemudian ada telekomunikasi. Yang kemudian gambaran lebih besar daripada inti ekonomi digital adalah ekonomi digital dalam arti sempit. Ini yang beberapa contohnya adalah digital bisnis, kemudian juga platform ekonomi. Nah, yang lebih besar itu ekonomi digital dalam arti yang lebih luas itu mencakup misalnya tadi algoritma, kemudian e-commerce, begitu. Dan kira-kira kalau itu digambarkan dalam hulu dan hilir, yang inti adalah hulu, yang hilir adalah yang paling ekonomi dalam arti luas, begitu. Jadi dalam konteks itu sebenarnya kita lihat sebenarnya pemerintahan selama ini diantaranya sudah melakukan hilirisasi digital dalam konteks e-commerce. Sebenarnya dalam konteks itu pemerintah selama ini sudah melakukan hilirisasi digital, yang mana kita masih punya PR sebenarnya, tidak bisa serta-merta hilirisasi. Dan kita tetap artinya memperkuat intinya, kemudian dalam konteks sempitnya, dan juga dalam konteks besarnya. Intinya kita masih ketinggalan, dan dalam hal ini yang harus diperkuat paling pertama adalah industri, artinya manufaktur kita harus bangun kembali, dan salah satunya adalah di konteks digital ini. Menanggapi layangan kritik yang ada, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko mengakui bahwa istilah hilirisasi digital merupakan hal baru.
Ia juga menjelaskan bahwa konsep hilirisasi digital memiliki dua aspek utama. Yang pertama adalah persiapan infrastruktur jaringan internet dan pembangunan industri perangkat digital. Langkah ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan digitalisasi bisnis dan peningkatan keahlian dalam sektor digital yang dapat digunakan untuk pengembangan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, hingga analitika data besar. Sementara itu, dalam konteks kedua, Budiman menjelaskan bahwa hilirisasi digital juga bertujuan untuk melakukan digitalisasi dalam rantai pasok industri strategis di Indonesia. Menanggapi optimisme Budiman Sujatmiko dan tim TKN Prabowo Gibran tersebut, Ford Lumban Gaul, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Bina Nusantara juga mengakui dengan sumber daya yang ada, Indonesia bisa mengamini cita-cita dari janji politik Prabowo Gibran tersebut. Indonesia itu sebenarnya dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang luar biasa dan jumlah sumber daya alam yang luar biasa banyak, itu dalam konteks data, dalam konteks hulu atau bahasa istilahnya itu mentahnya, itu luar biasa banyaknya, sangat banyak ya. Mulai dari sebaran penduduk, mulai dari profiling penduduk dan seterusnya itu luar biasa. Nah, pemerintah beberapa tahun yang lalu, itu mulai dibuat dari 20 tahun yang lalu, itu mencoba melakukan beberapa kegiatan yang disebut dengan proses digitalisasi. Nah, persoalannya adalah kalau kita berhenti hanya di konteks digitalisasi saja, itu tidak sempurna atau tidak benar, tidak bagus gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah setelah itu adalah disebut dengan transformasi digitalnya. Nah, konteks hilirisasi digital itu konteksnya adalah bagaimana pemerintah itu bisa melihat begitu banyaknya proses yang sudah dihasilkan dari proses transformasi digital, itu bisa diutilize oleh industri. Nah, kata diutilize oleh industri inilah nantinya diharapkan akan meningkatkan jumlah jumlah lapangan kerja. Tadi diklaim kurang lebih 19 juta. Kalau ditanya bisa nggak sih 19 juta? Jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena begini, generasi yang sekarang yang ada itu adalah bagian dari generasi milenial, ada yang mengatakan generasi yang mana mereka lebih literate dari sisi digital dibandingkan saya barangkali. Itu salah satu yang penting. Kedua, dalam konteks pendidikan, itu begitu banyaknya sekarang pendidikan yang dijalankan dalam konteks digital. Kalau dulu dosen hadir kelas, ada kapur, ada papan tulis. Kalau sekarang barangkali mahasiswa tidak perlu hadir di kelas. Mereka bisa melihat dalam konteks di laptopnya atau di iPad-nya dan seterusnya. Jadi itu konteks digitalisasi, hilirisasi digital dalam perspektif saya. Oke. Gitu. Ya, jika melihat pertumbuhan kecerdasan buatan saat ini yang meningkat, pendapatan ekonomi dari sektor digital memang menggiurkan. Melansir data dari Mondor Intelligence, pasar kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah berkembang sangat cepat di kawasan Asia Pasifik, di mana pasar AI tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan alias Compound Annual Growth Rate atau CAGR sebesar 31,22% pada tahun 2023 dan diperkirakan CAGR ini akan melambung dari 1,15 miliar US dollar menjadi 3,39 miliar US dollar di tahun 2029 mendatang. Melihat banyaknya masyarakat yang tidak umum dengan terminologi hilirisasi digital, pemerintah pun angkat bicara. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, pertumbuhan startup nasional membuktikan keberhasilan hilirisasi digital yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, hilirisasi digital bukanlah hal baru di tanah air. Tercatat, Indonesia hingga 2024 telah memiliki sebanyak 2.562 startup, 2 dekakorn, dan 13 unicorn. Mengutip data Microsoft pada 2022, Wamenkominfo menyebutkan secara global ada 50 juta startup baru setiap tahun dan 135.000 startup lahir setiap hari. Indonesia sendiri berada pada peringkat ke-6 untuk negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia.
Jumlah startup yang ribuan tersebut menurut Nezar merupakan hal yang baik untuk membuktikan hilirisasi sektor digital bertumbuh. Ia mengatakan keberadaan startup di Indonesia memiliki arti penting dalam menciptakan peluang ekonomi hingga penciptaan lapangan kerja baru yang merupakan ciri khas dari hilirisasi sektor digital. Cita-cita hilirisasi digital diharapkan bukanlah hanya janji politik semata dan hanya iming-iming kontestasi tanpa implementasi. Pasalnya, dengan mendigitalkan operasional perusahaan, perubahan ini memungkinkan industri-industri mapan seperti manufaktur, pertanian, dan jasa keuangan tumbuh lebih efektif dan menjangkau halayak yang lebih luas, dan secara otomatis dapat memperbesar PDB RI dan mempercepat RI dalam mengejar Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.